Halo seluruh jemaat GGA yang dikasihi Tuhan, segenap tim penggembalaan dimanapun Anda berada, kita kembali bertemu dalam ibadah online kita pada hari ini. Salam hangat dari kami semua, seluruh tim media behind the scene yang telah bekerja sama dengan begitu baik sepanjang tahun ini untuk bisa terus menghadirkan ibadah online kita untuk Anda sekalian. Juga salam hangat bagi Anda yang baru saja menemukan konten ini, mungkin sedang scrolling lalu Anda agak penasaran ya, ini siapa ini, dan you are joining us mungkin tidak pada minggu pagi tetapi pada zona waktu yang berbeda dan di wilayah-wilayah yang jauh. Mungkin kita nggak akan pernah bisa ketemu ya secara fisik, tetapi kami percaya Allah Immanuel menyertai Anda dimanapun Anda berada. Nah, di awal pertemuan kita pada saat ini silahkan Anda bisa sharing, berbagi konten ini dengan sanak famili atau keluarga, sahabat yang tinggal di luar pulau atau di luar negeri, sehingga kita bisa diberkati bersama-sama dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan dan juga mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama, mari kita simak Sunday News kita.
Everything's possible by the power of the Holy Ghost. And your wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. And my world, our Lord, crashing down. And right now, I know you're able. And my God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You can do You can do everything else. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. I know you never will. I know you never will. Kita bersyukur kita masih dalam perlindungan Tuhan dan masih dalam suasana Natal. Jadi mungkin saja pada hari ini Anda berada bersama-sama dengan keluarga, ya sedang berkumpul bersama-sama, ya kita mau merayakan kebaikan Tuhan pada hari ini. Nah, saudara, kita telah beberapa minggu mendoakan Ibu Tambunan, Nyonya Simanjuntak yang sedang dalam treatment cancer, dan ini ibu yang luar biasa, usianya 78 tahun dengan semangat yang luar biasa dalam proses penanganan dengan kemo itu. Rupanya memang semangatnya itu tinggi sekali. Jadi ini sedang dalam tahap-tahap akhir, wrapping up, dan akan kembali segera ke tanah air, ya. Jadi seluruh jemaat GGA, mari kita rayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan Ibu Tambunan Nyonya Simanjuntak ini. She is a cancer survivor dan pejuang cancer, ya. Jadi kita ucap syukur kepada Tuhan. Nah, saya mau mengajak Anda untuk berdoa pada saat ini untuk proteksi Tuhan atas keluarga GGA selama masa pandemi, dan kita berdoa buat pemerintah kita dan hikmat untuk tim kepemimpinan GGA. So join me in prayer.
Kita percaya ada kuasa Tuhan yang luar biasa dalam doa korporat. Bapak Surgawi, kami mengangkat seluruh keluarga besar Gereja Generasi Apostolik, dan hari ini kami lepaskan proteksi Tuhan atas kehidupan mereka. Bahkan di musim liburan ini Tuhan, Engkau melindungi, Engkau menjagai sehingga kesehatan mereka prima. Tuhan, aku berdoa luputkan mereka dari mara bahaya. Juga Tuhan, dalam penanganan COVID ini kami berdoa dan mengangkat pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi dan segenap para menteri Tuhan di dalam kabinet dan seluruh jajaran pemerintahan. Tuhan, kami berdoa biar hikmat Tuhan turun atas mereka semua dalam menangani pandemi ini sehingga bisa cepat berlalu Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim kepemimpinan, tim pengembalaan GGA dalam melayani panggilan Tuhan. Lord, wherever they are di penghujung tahun ini Tuhan, kami lepaskan berkat untuk setiap tim kepemimpinan kami yang melayani di Kersel. Tuhan, mereka telah setia sepanjang tahun ini. Aku berdoa pemeliharaan-Mu turun atas mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Nah saudara, jangan lupa bahwa pada nanti tanggal 31 Desember jam 5 sore kita akan berkumpul secara online saudara untuk menutup tahun bersama-sama. Jadi jangan ketinggalan di Facebook page ini dan juga di YouTube channel GGA Community, and let's just celebrate the goodness of God. Nah saudara, kita siapkan hati kita sekarang untuk menyambut firman Tuhan. Get your Bible dan juga buku catatan Anda. Ya, pada hari ini kita akan kembali menyambut firman Tuhan dan bertumbuh di dalam firman itu. Let's get ready. Well, Merry Christmas, second day of Christmas. Saya percaya seluruh keluarga sudah berkumpul dengan sukacita tadi malam. Dan hari ini kita berkumpul kembali dan merayakan the miracle, mujizat daripada kelahiran Juru Selamat dunia dan Tuhan satu-satunya. Let's prepare ourselves, and saya mau minta Anda semua siapkan Alkitabnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa kami yang baik, hari ini kami mau mendengar Engkau berbicara ke hati kami, ke lubuk hati paling dalam, untuk mengerti hatimu, mengenal jalan pikiranmu. Karena jalanmu bukan jalan kami, rancanganmu bukan rancangan kami. Setingginya langit dari bumi, demikian lebih tingginya rancanganmu. So, biar melalui kelahiran Yesus Kristus di bumi sebagai juru selamat umat manusia, kami berdoa seluruh tim daripada kepemimpinan dan semua tim media Gereja Generasi Apostolik, agar setiap jiwa yang mendengarkan firman hari ini betul-betul mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan kasih-Nya. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jangan lupa paper, karena kertas gak pernah lupa, tapi kita pelupa, right? Nah hari ini saya mau undang Anda semuanya buka ke Lukas 15, ayat yang ke-11 sampai ayat yang terakhir di ayat 32. Menarik sekali. Di Alkitab bahasa Indonesia maupun dari The Message Bible, Eugene Peterson, saya ada 3 Alkitab today. Isn't it amazing? Judulnya dari perikop ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Just one lost son, the prodigal son. Cuma satu loh yang ditulis. Tapi kalau Anda baca sampai selesai, Yesus nggak mau Anda cuma baca satu anak. Actually seluruh ceritanya nggak masuk konteks tanpa baca seluruhnya. Actually makanya saya tulis di sini The Tale of the Two Sons. Kisah, the story tentang 2 anak. Nah, kalau saya pakai buku The Passion Translation Bible, it's good title. Ini benar ini terjemahannya. Memberikan nama judulnya The Loving Father. Ayah yang sangat mengasihi. So beautiful. Ini kali akurat di si Brian Simpson ya. Nah, but untuk membahas kenapa kok sampai jadi ceritanya mesti ada The Tale of Two Sons, dan kenapa kok para penulis Alkitab kok nggak tulisnya The Tale of Two Sons, karena memulai dari anak yang bungsu. Okay? Mungkin biar bacanya penasaran gitu loh. Right? Sampai akhirnya ditarik kembali, oh ada kakaknya tuh. Nah, so today saya berdoa bahwa Anda akan bertemu dengan siapa kita.
Even today. Apakah Anda sudah lahir baru atau belum? You will know. Saya minta Roh Kudus dan Anda izinkan Roh Kudus to speak to your heart, to my heart too, juga ke hati saya. Supaya kita ditutup tahun ini mengeri kalibrasi hati, niatan, pikiran, kehendak, perasaan, emosi kita selaras dengan Tuhan. Oke? So, di Lukas 15 ayat 11 dimulai dengan narasi seperti ini. Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. You see? Yesusnya ngomong langsung 2 anak laki-laki, right? Isn't it amazing? Okay, then he said there was once a man who had 2 sons. I wonder kenapa nggak dinamakan judulnya The Tale of 2 Sons. And the younger said to his father, Father, I want right now what's coming to me. Ini the Message version. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Okay, ini entitlement. Yang kata yang bungsu, the younger, saya pakai amplified ya. The younger of them inappropriately said to his father, Father, give me the share of the property that falls to me. So he divided the estate between them. Nah ini menarik sekali. Yang ini bikin saya mesti kenalan sama Allah Bapa lebih dalam lagi. Okay. Di Amplified Version dikatakan bahwa yang bungsu, yang lebih muda, dengan cara tidak benar, cara yang nggak pantas, berkata kepada bapaknya, Bapak, berikan porsiku dari properti. Jadi ini hartanya ini properti, tanah. Yang mestinya jatuhnya ke aku sih. And bapaknya, mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, the same thing. Nggak ada dialog loh. Setelah anaknya ngomong gitu tuh tidak ada dialog. Langsung dikatakan dan lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Just like that. I mean no discussion, nggak ada ke notaris, nggak ada bicara apa-apa, nggak ada argumentasi, nothing. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu, ini bahasa Indonesianya saya mau pakai ya, menjual seluruh bagian porsinya dia tentu ya. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. So Anda bisa bayangkan, karena saya baca ini saya bayangkan diri saya. Tinggal di rumahnya Oma, mami saya, right? Kemudian saya bilang, Mami aku minta bagian dari tanah ini yang mestinya hakku. Kalau Anda ikutin keluarga Yahudi dan baca Alkitab, selalu anak sulung tuh dapat double kan? Double porsi. Berarti si bungsu dapat 1/3. Kakaknya 2/3. Dan biasanya diminta itu kalau orang yang penulis warisan sudah meninggal. Jadi basically ini anak bungsu minta bapaknya mati sekarang. Aku gak peduli lo mau mati kapan, aku minta hakku. Nah, so yang paling ngeri itu kata-kata ini. Terus anak bungsu ini jual. Nah berarti kan properti kan. Bayangin kalau saya tinggal di rumahnya Oma, saya minta porsi saya, terus saya pilih yang mana. Kemudian saya jual. Jadi si Oma nanti tinggalnya sama orang luar loh. Berarti statusnya si Oma akan di depan seluruh tetangganya dan RT-nya. Dia hilang harga dirinya. Nilai reputasi dirinya pun hilang. 1/3 loh. Karena ada orang lain yang masuk dan resmi membeli. Karena dia jual. Kemudian dengan uang hasil penjualan itu dihabiskannya semuanya. Dan terjadilah seperti masa kini. Terjadi global pandemic COVID. Bencana alam. Oke, timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. So bencana alam Anda mau bilang itu force majeure atau apapun, it will happen. Nah itu ujian yang paling jitu yang alam melakukan untuk menentukan apakah kondisi hatimu tuh sehebat yang kau pikir. Nah kita lihat ya ayat 15. Lalu dia pergi setelah bencana alam itu, kelaparan, bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Saya undang Anda bisa baca Alkitabnya bersama-sama saya di rumah. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu yang ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga, terhadap Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepadanya.
kepada bapaknya. Yang amazing sekali ayat 20. Anda baca sama-sama ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari-lari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak." So, skenario yang ada di pikiran dia, yang dia bikin pada waktu dia di kandang babi, dan tidak bisa dapat porsi makanan babi sekalipun dia kelaparan. Itu skenario-nya dia pakai dikasih ke bapaknya. Anda mau tahu? Dia berkata apa? Aku nggak akan pulang sebagai anak bapak. Aku cuma mau kerja aja sehingga aku mau bayar utangnya balik. Tapi aku orang upahan. Berarti orang upahan nggak tinggal di dalam dong, tinggal di luar dong. Anak tinggal di dalam. Oke, dia bikin skenario seperti ini. Karena orang yang berdosa, yang gengsi, nggak mau mengaku dia berdosa dan ngakui dosa-dosanya apa. Ini ngomong dosa ini pro forma aja. Tapi sebetulnya dia terlalu gengsi dan dia mau ngambil gaji dari bapaknya, kemudian tujuannya untuk melakukan restitusi. Tapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya. Kalau bahasa Inggrisnya dari The Message is so good. Yang dikatakan di sini bahwa pada waktu anak ini came to his senses, alias pikirannya jadi waras. Dan dia mulai berpikir, aduh bapakku tuh di rumahnya banyak makan sekali, pegawainya 3 kali setiap hari makan. Dan di sini aku mati kelaparan, I'm starving to death, I'm going back to my father. I will say to him, Father, I've sinned against God. Aku udah berdosa sama Allah. I've sinned before you. I don't deserve to be called your son. So take me on as a hired hand. Ambil aku sebagai orang upahan. He got right up and went home to his father. Dia udah settle. Pasti planningnya dia berhasil. When he was still a long way, his father saw him, his heart pounding. Denyut jantung bapaknya tuh duk 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 duk. And he ran out, embraced him, kissed him. And the son started his speech. Father, I've sinned against God. I've sinned before you. I don't deserve to be called your son ever again. Nah, lihat bahasa Inggrisnya ya. But the father was not listening. Nggak didengar. Jadi planningnya dia nggak didengar. Langsung aja dia berkata, you are my son. Nah, kita lihat di bahasa Indonesianya. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Jadi nggak didengar ya, saudara-saudara. Lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikan itu kepadanya. Jubah terbaik di seluruh rumah itu jubah siapa Bapak Ibu sekalian? Tentu jubah bapaknya sendiri. Kenakanlah cincin pada jarinya. Kalau Anda pakai The Message Bible itu jelas sekali ya. Put the family ring on his finger. Family ring. Cincin keluarga. Sepatu pada kakinya. Sandals on his feet. Dan ambillah anak lembu tambun. Sembelihlah dia. And now marilah kita makan dan bersuka cita. Ayat 24. Kenapa? Dijelasin sama bapaknya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah seluruh rumah itu hamba-hambanya sebetulnya bersuka cita. Tetapi anak yang sulung. Nah ini bagian kedua nih ayat 25. Berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling, nyanyian, tari-tarian. Lalu dia panggil salah seorang hamba dan bertanya kepada hamba itu, apa artinya semua ini? Dan jawab hamba itu, adikmu telah kembali. Ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Ini kalau anak lembu tambun sampai diulang-ulang, bapaknya yang minta, hambanya sampai ngulang, berarti special sekali. Saya baru tahu di zaman itu orang Yahudi nggak mampu makan anak lembu tambun setiap hari. So ini mesti perayaan yang mahal sekali dan special sekali. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing. Ini badannya kambing sama anak lembu tambun apa ya badannya ya? Oke. Untuk bersuka cita dan sahabat-sahabatnya. So dia ngukur. Siapa yang layaknya terima apa? Alias dia menjadi
bosnya dari papanya. Papa nggak tahu ngatur anak nih. Nggak bisa ngatur harta nih. Mestinya aku dong yang dapat. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak. Bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Lihat nih daftar dosanya didaftarin nih. Maka bapak menyembelih anak lembu tambunan. Tambunan lagi. Anak lembu tambun itu untuk dia. Aduh, gue ulang lagi deh. Kamu sih ketawa. Maka bapak menyembel. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia, anak bapak yang bungsu. Sekali lagi disebut lagi anak lembu tambun itu. I think something is very bothering the older brother. Mengenai harta ini loh. Dan kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. So, nomor 1 di sini. Are you listening? Saya mendapat pewahyuannya gila-gilaan. Amin. It's just amazing. Nomor 1 kita belajar di sini bahwa Yesus menggambarkan tentang hati Bapa dari kedua anak laki-lakinya. Hati Bapa di sini melambangkan saya belajar dari Peter Scott Zero, seorang mature, dewasa rohani, emosi sehat dan rohaninya dewasa. Di sini Yesus menggambarkan 2 macam jenis anaknya si Bapak ini. Anak bungsu dan anak sulung. If you notice, kedua-duanya terhilang. Yang terhilang bukan satu aja, dua-duanya. Yang ketiga, kedua putra daripada bapaknya ini. Dua-duanya itu sudah punya planning sebetulnya. Kalau nanti bapakku mati, yang bungsu lebih gila lagi. Sudah dianggap mati bapaknya, padahal masih hidup. Kalau yang kakaknya mau melakukan semuanya proper dan benar. Tapi ujung-ujungnya sama. Dia cuma mau apa yang bapaknya punya, tapi mereka dua-duanya nggak mau bapaknya. So 2 putra, jika bapaknya meninggal, yang sulung akan menerima double porsi dari harta milik mereka. Yang bungsu menerima sepertiganya dari harta milik mereka. So di sini saya bagikan kepada Anda semuanya, Yesus menceritakan bahwa meminta bagian anak bungsu saat bapaknya masih hidup. Sama dong seperti mengharapkan bapaknya mati duluan. Jadi walaupun anak bungsu ini hidup pamitan sama bapaknya, di hati dia bapaknya tuh gak ada artinya. Relationship-nya nol. Makanya saya baru ngerti kenapa bapaknya ngomong kepada hambanya, anakku yang mati telah hidup. Mati apa? Mati relationship. Sama kayak kita sebelum kita ditangkap Yesus, sebelum kita diundang dan menerima undangan Yesus lahir baru, kita juga mati loh hubungannya sama Allah Bapak loh. So ini nggak mati fisik karena anaknya balik kan fisiknya. Anak bungsu menyampaikan pesan ke bapaknya, aku mau hartamu, tapi aku nggak mau engkau Bapak. Basically that's what he's saying. Hubunganku denganmu Bapak tidak ada artinya. Sekarang juga aku minta hartaku. Saya berdoa Anda mendengarkan dan meresapi dan internalisasi ini kepada diri Anda sendiri hari ini. Jadi jenis Kristen anak bungsu ini Kristen apa ya? Ini jenis Kristen anak bungsu adalah jenis tipe yang meninggalkan kasih Allah Bapa mula-mula. Atau setiap kali dia kasih Allah bapaknya dianggap mati gak ada. Bapak gak mengasihi dia. Setiap kali apa yang diharapkan gak terjadi. Aku kepingin ini, aku gak dapat. Aku sedang ngalamin ini, bapak gak melakukan apa-apa. Terus dia langsung putus hubungan dan mati hubungannya. Nah yang paling mengherankan sekali adalah si bapak ini membagi-bagikan harta kekayaannya otomatis tanpa diskusi, tanpa rapat keluarga loh. Karena kakeknya kan gak tahu kan. Baru tahu belakangan kan. Di antara mereka dan dia bagi tanahnya, propertinya. Properti itu buat orang Yahudi itu sebetulnya adalah
tanda-tanda apa ya, reputasi daripada status ekonomi, status sosial. Nah bayangin aja, sepertiga status sosialnya mati loh, gara-gara si anak bungsu. So bapaknya bagi tanahnya itu sama aja kayak dia sobek nyawanya, dia koyakkan nyawanya. Kemudian si anak bungsu jual properti keluarga ini karena bapaknya perlu menjual harta tanah ini dong, tempat tinggalnya. Kalau enggak anak bungsunya nggak dapat tunai dong. Nah, kalau dia susah dong kalau bayar sertifikat tanah sepertiga, terus dia mau main ke pelacur, dia bilang pelacur ntar gue bayar ntar ya, tunggu dilunasin dulu, karena lagi cari pembeli, kan nggak mungkin dong. Jadi dia kan pergi ke pelacuran itu mabok-mabokan sudah cash in hand. And terjadilah global pandemic COVID-19, dan Delta dan Omicron. Anak bungsu ini mungkin kena jatuh melarat karena dia nggak kerja sama sekali kan, habis dong supply-nya. Dan dia membuat perencanaan di tempat kerjanya, namanya kandang babi. Itu namanya workplace-nya dia. Dan lihat planningnya dia. Jadi orang berdosa udah salah, udah kaprah, udah habis-habisan, masih bisa planning kok. Your brain is so strong, you can think. Okay? Jadi kalau Anda mau mengalami transformasi, you have to think. See how you live. Nah lihat cara dia hidup, cara dia bikin planning. Aku akan bangkit dan pergi ke bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Ini di kandang babi loh, mikirnya begini. Dan anak bungsu itu berkata lagi, aku gak layak disebut lagi sebagai anak Bapak. Ini kan skenario dia. Tapi dia belum pernah tahu kan, karena dia gak punya hubungan sama bapaknya. Bahwa skenario bapaknya beda loh. Aku udah gak peduli lah dengan status anak jadi anak bapak apa enggak. Aku udah gak pusing gitu. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan bapak. Berarti dia mau minta gaji kan. Aku mau kerja untuk bayar balik utang-utangku. Untuk bisa melakukan restitusi. Nah berarti aku beres lagi. Jadi ini anak bungsu mau membereskan dosa-dosanya. Dia nggak butuh juru selamat. Dia mau nyelamatin sendiri. Makanya dia bikin planning seperti ini. How many of you Anda sudah begitu rotten, sudah berantakan, gagal total, busuk total. Dan Anda masih gengsi, so gengsi. Sampai masih bikin planning, gue mau beresin kesalahan gue. Sehingga aku gak usah minta maaf. Karena aku beresin. Jadi anak ini gak ada kata forgiveness lah. Or please forgive me father, gak ada. So bapaknya pun yang hebat, kok gak nuntut anak bungsunya. Harus bersih dulu dan buktikan dia tidak ada cacat lagi hidupnya. Bah hidupnya tuh mau serius mau bertobat sama Tuhan. Bapaknya tuh gak ngukur. Dia gak pakai kalkulator. Masih bau babi. Pakai baju yang dipakai untuk bersihin kotoran babi, mandiin babi, nyuapin babi, kasih dedak babi sambil dia mati kelaparan. Dipeluk seperti dia pakai perfume, seperti udah mandi wangi loh. Padahal masih kotor, bapaknya udah lari. Matanya ngelihat anaknya, hatinya berdegup-degup. Langsung dia ciumin. Dan dia berkata apa? Dia langsung memasukkan lagi statusnya anak bungsu ini, my son, putraku. So ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, tergerak oleh belas kasihan. I think this is what we need. You know, buat Yesus ini, Yesus yang ceritakan ya. Kenapa Yesus tulis ini? Kenapa Yesus cerita ini? Dia mau kasih tahu pada Anda dan saya. Mungkin bapakmu di rumah gak kayak gini tipenya. Tapi bapaknya dia kayak begini. Makanya kalau Anda menerima Yesus hari ini, Anda akan menerima Bapak yang seperti ini. Dia Bapak segala roh. Ayahnya tuh berlari. Nah, sebagai keluarga patriarkal Yahudi, kalau sampai anak ini pulang biasanya ditendang keluar, diusir. Tapi yang ini kok beda, ini Yahudi apa enggak nih? Dan dia mendapatkan anak bungsu itu, dia rangkul, dia cium. Dan kata anak bungsu itu langsung dikasih jarak bapaknya. Bapak, karena dia mesti ngomong kan. Aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Aku gak layak disebut anak Bapa. Self justification. Dia mau benerin diri. Mau kelihatan rendah hati, tapi ternyata cuma bisa rendah diri.
Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Nggak didengerin loh. Kalau bahasa Inggrisnya sih, the Message Bible, the father doesn't even listen to him. Dan langsung, ambil dong jubah yang terbaik. Yuk jubah bapak yuk, pakai cincinnya yuk, cincin keluarga. Mana sepatunya dia? Dan ambil anak lembu tambun ya. Sembelih, mari kita makan, kita bersorak-sorai. Anak sulung beda. Datang sudah marah-marah terus. Ini anak sulung marah-marah terus. Buat saya perlu belajar juga. Dua-duanya ada di saya. Saya nggak tahu mengenai Anda. Anda waktu baca ini ngaca nggak ada Anda tuh ada di dua-duanya ini. Atau dua-duanya ini ada di Anda. Kalau di saya ada. Anak sulung itu murka. Kenapa ya? Kenapa kok dia marah? Gara-gara anak lembu, tambun. Yang diributin tuh itu. Buat kakaknya itu layaknya dia dapat kambing. Dengan dia pura-pura rendah hati. Aku aja gak pernah berdosa. Aku memegang perintahmu. Aku mentaati perintahmu. Aku bener loh. Dan kau gak pernah pestain aku dengan teman-temanku. Dengan anak kambing. Dia berkata apa sebetulnya saudara? Dia atur, Bapak ini ngawur. Udah adekku mau foya-foyakan, habisin uangnya bapak dianggap mati. Warisan udah diambil, dibuang-buang ke pelacur, mabok-mabok sampai melarat. Bapak pestain pakai anak lembu tambun. Aku yang benar, aku aja cuma minta anak kambing. Ini Bapak gak salah ngitung ya? Kayaknya Bapak gak bisa ngatur anak deh. Lihat tuh anakmu, aduh kalau bahasa Inggrisnya kasar sekali kakak sulungnya. And the older brother stalked off in an angry sulks and refused to join his father. Anda tahu gak anak sulung gak mau gabung ke pesta besar yang bapaknya buka bagi semua tetangganya dan hambanya. Itu penghinaan gak tuh? Orang kan tanya kan, kok gak hadir? Ya lihat ini. And try to talk, and his father came out and try to talk to him. Anda mau tahu hati bapaknya? Kepada kedua anak yang kurang ajar ini. Bapaknya keluar loh. Anaknya gak pernah cari bapak. Bapaknya yang cari anak. That's how humble he is. Itulah hati rendah hati Bapak surgawi kita. Yesus juga nggak minta kita ke surga kan, ketemu dia untuk beresan masalah kita kan. Dia kan turun melepaskan tahtanya, melepaskan jubahnya. Filipi 2 ayat 2 sampai 9. Dia nggak menganggap apa yang setara dengan Allah sebagai hak yang sesuatu yang dia berhak untuk pertahankan. No, bahkan dia merendahkan diri, mengosongkan diri jadi manusia, jadi dosa, jadi kutuk untuk Anda dan saya supaya kita yang terkutuk bisa pakai jubah kebenaran, status anak Allah. But he wouldn't listen, and the son said, "Look how many years I've stayed here serving you, never giving you one moment of grief. But have you ever thrown party for me and my friends? Then this son of yours, aduh, itu kan kasar loh ngomong kayak gitu. Ini anak bapak nih. Who has thrown away your money on horse, shows up, and you go out with a feast?" So anak sulung itu murka gara-gara lambang kekayaan kehormatan keluarga itu diambur-amburkan kepada anak yang gak bisa ngapa-ngapain, buang-buang duit, mainannya pelacur. Di kakaknya ya daftar dosa adiknya tuh komplit loh. Mestinya kakaknya berkata dia dikasih anak kambing aja. Dan kakak sulung menuntut haknya. Berani sekali ya. Bapak itu menggunakan, basically anak sulung ngomong kayak gini di hatinya terhadap bapaknya. Berani sekali ya Bapak menggunakan kekayaan kita seperti ini. Aku telah hidup taat kepada seluruh perintah Bapak. Gak pernah salah, gak pernah bikin Bapak duka. Aku mati-matian melayani Bapak, gak pernah keluar rumah ini, setia di rumah ini. Gak pernah minta uang, gak pernah hambur-hamburin apapun. Mestinya aku dilibatkan dong Pak dalam membuat keputusan. Bagi-bagi harta kayak apa. Sekali-kali ini aku kan yang paling sulung. Jadi dia lihat bapaknya apa? Direndahkan bapaknya. Satu mata lihatnya. Digoblokin bapaknya. Dan anak sulung tuh murka. Dengan kata lain anak sulungnya berkata begini. Aku juga punya hak loh atas harta kepunyaan bapak. Makanya aku berhak ngomong. Ini anak gak layak dapat anak lembu tambun, layaknya dapat kambing. I have the right. Anak sulung ini menghina bapaknya benar-benar. Dan bapaknya harus yang keluar rumah. Bertemu dengan anak sulung yang marah-marah di luar. Dan memanggilnya anakku. A very personal call, my son.
Bapaknya cinta kakak yang sulung sama adik sama loh. Gak beda-beda loh. Engkau pewaris karena kau anak sulung. So di sini Yesus menggambarkan hati Allah Bapa yang sempurna dengan kasih tak bersyarat. Dan dosa anak bungsu kan jelas. Kalau udah kepelacur mabuk ya udah jelas dong ya. Dan menggunakan uang daripada properti bapaknya. Status reputasinya dia. Jadi si anak bungsu maunya status bapaknya, kekayaan melalui influence bapaknya kasih ke gue. Anda pikir kakak yang sulung gak mau begitu? Sama. Anda perhatikan gak dua-duanya gak punya hubungan sama bapaknya? Mereka gak mau ada hubungan sama bapaknya. Spending time with the father is nonsense. Yang mereka mau adalah give me what you want that I like. Yang bapak punya kasih ke aku. Yang aku suka. Menggunakan ketaatannya, itulah si dosa anak sulung. Dia pakai ketaatannya, kehidupan benarnya untuk mendapatkan apa yang dia sukai dari harta kekayaan bapaknya. Tapi dia gak mau bapaknya. Inilah anak sulung terhilang. Dan dia terhilang pula. Anda tahu kenapa dia terhilang? Bukan karena dosa. Dia gak ngomong loh. Karena baca deh bagian anak kakak sulung 25 sampai 28, 29. Dia gak sebutin. Aku ngerampok, aku bohong. Gak ada. Yang dia daftarin apa? Hidupku benar. Aku setia di rumah bapak. Gak pernah bikin bapak berduka. Aku juga gak pernah pesta-pesta. Gak pernah ngambil hartanya. Yang ada di daftar kakaknya apa? The good deed. Dia punya self-righteousness. Kalau Anda perhatikan baik-baik nih, Yesus kan cerita ini kan untuk menggambarkan kepada murid-muridnya. Perbedaan orang berdosa sama orang Farisi. Inilah anak sulung yang terhilang pula. Anak sulung terhilang karena kebenarannya dia. Karena self-righteousness. Kalau adiknya memang karena dosa belak-belakan. Kalau ini karena kesuciannya, karena benernya, dia hilang. Bukan karena dosa-dosa si anak sulung loh yang memisahkan dia dari bapaknya loh. Tapi karena kesucian kebenarannya yang kesempurnaannya hidup tak ada salah. Berbakti mati-matian. Ternyata gak dapat apa-apa katanya. You know, saya belajar dari Henry Nouwen. Dia berkata seperti ini. Why do you think that the older brother is mad? Kenapa sih kakaknya ini kok marah-marah ini kenapa sih? Why is his older brother look at this and he's always angry? Why is he angry? Because he lives such a good obedient life that to him his father owes him to do things his way. Ini Henry Nouwen berkata begini. Karena dia hidup begitu taat kehidupannya. Sampai kakak sulungnya berkata, Bapak ini utang budi sama aku. Dan Bapak mesti melakukan kalau mau adil seperti apa yang aku mau. So kakak sulungnya berpikir begini. I deserve a good life. Aku udah kerja keras, aku gak pernah foya-foya, aku setia tinggal di rumah Bapak, mentaati semua perintah, aku benar, aku suci, aku layak, I deserve. Itu kata-katanya itu. I deserve a good life that I always wanted. Nah itu kata I deserve di hati dan di pikiran. Aku layaknya dong. Mestinya aku layak dapat semua ini. Bukan si anak bungsu itu dong. Itu pembuat adanya undercurrent anger. Itu yang membuat adanya ngamuk di bawah. Di dalam hati yang terpendam. Namanya undercurrent. Dan itu disebabkan kenapa? Because we think we live right. And always looking down at people. Selalu kita melihat orang dari mata kita. Gue bener kok, jadi semua orang tuh rendah. Salah, bodoh. Tanpa sadar kita hina. Dan ketemu orang itu selalu marah. So, kita belajar di sini dalam waktu yang sisa ini. Si anak sulung itu berdosa dan tidak ada hubungan sama bapaknya sama sekali. Bukan karena dia nyolong loh. Tapi karena terlalu suci. Dia anggap dirinya so clean. Sehingga semua orang dianggap apa loh. Bisa apa dia? Lihat apa yang aku korbankan. So aku layaknya dapat itu. Makanya kalau ketemu orang gampang tersinggung. Mereka berdua tidak mencintai hati bapaknya ya kelihatannya. Gak ada hubungan pribadi dengan ayahnya. Dan memang gak mau punya hubungan, gak tertarik. Dan kedua anak tersebut.
Itu yang adalah anak yang terhilang karena mereka melalui kebenaran dan yang satu melalui dosanya. Itu mereka berpikir mereka bisa mengendalikan bapaknya. Dua-duanya mau kontrol bapaknya. Jadi kekristenan itu adalah sebetulnya hubungan pribadi dengan Allah. Bukan mengenai kerja benar buat Allah atau melakukan yang suci, yang benar di mata orang dan di kalkulator sama orang. Supaya Anda mendapat apa yang Anda mau. Nah, jadi banyak sekali ada orang yang aku udah berperpuluhan, aku udah ikut komsel, aku udah ikut puasa, aku ikut doa malam, aku korbanin semua waktuku untuk ikut Tuhan. Kok aku gak dapat apa-apa, kok aku tetap hidup susah. Jangan sampai Anda berpikir ketaatanmu membuat Anda berhak kata aku berhak terima apa yang aku mau. No, Anda mentaati karena Anda cinta Tuhan. Gak ada udang di balik batu. Anak sulung marah karena dia mau mengendalikan bapaknya loh, sama mau mengendalikan adiknya. Dan orang lain semua dia mau kendalikan. Walaupun dia tetap tinggal di rumah bapaknya melakukannya benar, makanya dia bilang aku butuh upah, aku layak. Anak sulung itu bekerja keras untuk ngapain? Menyelamatkan dirinya. Dia menolak Yesus sebagai juru selamatnya, dia mau menyelamatkan dirinya. Melalui self-righteousness-nya, dia mau selamatin dirinya. Well, hari ini saya mau kasih tahu pada Anda semuanya, Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat. Kebenaran Anda semua kayak kain kotor. Gak ada orang bisa nyelamatin diri. Kalau dia gak bikin daftar dosanya dia, I'm sorry. Tapi semua manusia telah lahir di bumi dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan kita semua butuh penebusan dan pengampunan Yesus Kristus. So, satu hal yang kita mesti pelajari di sini, kakak sulung motivasinya tuh mentaati hidup penampilan benar. Ya, tujuannya bukan untuk mendapat kasih sayang bapaknya, hormati bapaknya, tapi minta hartanya. So, bagaimana Anda dapat diselamatkan hari ini? How are you going to be saved? Today, saya berkata pada Anda semua, kasih Allah tersedia pada Anda. Anda butuh kasihnya Dia. Hari ini Tuhan undang Anda. Anda butuh Roh Kudus untuk menginsafkan dosa Anda. Bukan Anda mau cari-cari kesalahan terus mau dibenerin sendiri. Jangan. Dan Anda butuh bisa bertobat. Kalau tidak melalui pertolongan Roh Kudus, nggak akan bisa. So, hari ini saya mau kasih tahu pada Anda semua sebagai penutup. Dan kita mau tutup tahun 2021 dengan Anda berdamai dengan Allah. Anda cukup datang dan terima undangan ini. Mari datang padaku letih lesu beban berat, aku beri kelegaan. Karena di dalam Dia ada pengampunan, ada penebusan. Mari kita berdoa. Ikuti doa ini ya, bagi semua kita. Kita mungkin gak sadar kita sudah jadi anak sulung. Dulu seperti anak bungsu, sekarang seperti anak sulung. Sama kita berdoa. Katakan sama-sama dari hati yang tulus, Bapa kami di surga. Sungguh kau Bapa yang luar biasa. Aku baru tahu hari ini kau datang kepadaku. Makanya firman ini datang ke layar TV kami. Ke layar handphone kami, ke layar iPad kami. Ke layar semua gadget kami. Terima kasih untuk mendatangi kami. Kami menerima kasih yang tak bersyarat dari Engkau. Dan tolong aku Roh Kudus, insafkan aku akan dosaku supaya aku gak jadi self-righteous, gak benarkan diri. Supaya aku gak terlalu terpuruk dalam dosaku, tapi aku mau lari dan menerima pelukan Bapa. Dan aku mau terima pengampunan. Karena aku percaya aku mau seperti anak bungsu yang diampuni itu. Walaupun dosanya merah seperti kirmisi, tapi kasih Bapa merubah kami menjadi putih seperti salju. Aku buka hatiku. Aku undang kau dalam hidupku Yesus. Satu-satunya juru selamat hidup kami. Tinggal dalam hidupku. Jadilah Tuan, Master, penguasa tunggal hidupku. Aku berserah padamu. Buat hatiku berdamai dengan Engkau dan mencintai Engkau. Aku mau kenal Engkau sebab aku mau dimiliki Engkau dan memiliki Engkau. Bukan mengenai merebut harta apapun yang kau sediakan. Aku minta ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Well, saya percaya Anda telah diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. I hope you take note ya. Ada mencatat nggak gitu ya. Jadi
mumpung masih fresh pewahyuannya, Anda bisa catat supaya Anda bisa ambil waktu untuk reflection pada hari ini. Nah, menyambut firman Tuhan, saudara, kita akan membawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Saya mau bacakan firman yang berbicara mengenai sikap kita pada saat kita membawa persembahan itu kepada Tuhan, ya. Dari Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-9 dikatakan di sini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi kalau saya melihat, saudara, di ayat 9 ini, the act of bringing, sikap kita membawa persembahan kepada Tuhan, itu adalah sikap yang memuliakan Tuhan, yang datang dari hati kita. So, tidak sesederhana sekedar melakukan transfer antar bank, saudara, ya, tetapi juga adalah sikap hati kita yang memuliakan Tuhan. Yang seperti inilah yang menjadi bau harum di hadapan Dia. Ya, jadi tidak sederhana sekedar mentransfer sejumlah uang. Nah, karena itu dari hati kita, saudara, kita ingin membawa persembahan ini untuk menghormati Tuhan, memuliakan Dia, dan kita percaya apa yang Tuhan janjikan, bahwa lumbung-lumbung kita akan diisi penuh sampai melimpah. Jadi Anda sendiri bisa menyaksikan, ya, sepanjang tahun 2021 bagaimana tangan Tuhan memelihara Anda dan keluarga Anda, menopang Anda. Bahkan saya mendengar ada jemaat kita yang memperoleh pekerjaan yang baru. Jadi di tengah pandemi ini they switch job, mereka mendapat pekerjaan yang baru dengan penghasilan lebih baik. I mean, God has been so good. Tuhan telah begitu baik dengan kita semua. Nah, karena itu mari bawa persembahan syukur ini dari hati yang memuliakan Tuhan. QR code Anda akan lihat di layar dan Anda bisa membawa persembahan itu. Kita akan bawa ini di dalam doa sekaligus mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa berkat. Jadi saudara siapkan hati Anda, ya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Bapak, gereja ini sudah begitu banyak Engkau tolong. Engkau menyediakan dengan luar biasa. Bahkan kami bersyukur bahwa beberapa saudara kami yang melamar pekerjaan telah mendapatkan pekerjaan mereka. Sehingga pada bulan ini menjadi bulan di mana mereka punya penghasilan pertama, Tuhan, dari pekerjaan yang baru. Tuhan, kami hormati Engkau dengan persembahan syukur dan buah sulung kami. Engkau begitu baik. Terima kasih Bapak. Demikian juga bagi keluarga-keluarga yang lain yang setelah begitu setia menabur dan membawa korban syukur mereka kepada Tuhan. Bapa, genapi janji-Mu bahwa lumbung-lumbung kami akan Tuhan isi sampai penuh. Sehingga Tuhan tidak ada kekurangan. Bahkan menapaki nantinya tahun yang baru, Tuhan. Kami percaya provisi Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan memelihara kami. Kami percaya konsistensi daripada karakter Tuhan yang setia itu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami ucap syukur atas fellowship kami hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari angkatlah kedua tangan-Mu dan sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita selesai dengan ibadah online kita. Tetap jaga diri dengan protokol kesehatan, ya, khususnya semasa liburan ini, sehingga Anda tetap dalam perlindungan Tuhan. Sampai kita ketemu di minggu depan. God bless you.